dengan cepat ini ya, tentu saja dengan kualitas yang baik gitu ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya bagi yang sudah pernah ikut acara di Ebismark ya, karena saya juga sudah banyak mengisi acara di Ebismark gitu ya. Pada malam hari ini, sesuai dengan judulnya, Bapak Ibu akan belajar menulis buku dengan tepat ya. Dan ini mudah-mudahan sih tidak harus dosen ya. Jadi saya sendiri menulis buku, buku pertama saya itu diterbitkan oleh Gramedia pada waktu saya kuliah S1 sebagai mahasiswa baru ya. Tahun kedua kalau nggak salah ya, angkatan tahun kedua. Itu saya menulis buku komputer padahal komputer baru masuk dan saya belum punya komputer gitu ya. Tapi menulis buku komputer gitu, diterbitkan oleh Gramedia. Jadi ya sampai sekarang rasa senengnya itu masih kerasa gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang selama ini masih sangat ingin menulis buku, mudah-mudahan tuntas ya. 2 hari ini bisa segera menulis dan menerbitkan buku. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa teori terlebih dahulu ya. Nanti pasti akan saya ajak untuk masuk ke AI-nya gitu. Karena apa? Karena kita harus eh, tahu ya di sekitar kita itu ada apa gitu. Jadi eh, mudah-mudahan Bapak Ibu juga semakin mantep lah nanti gitu ya. eh ini sekedar pemancing semangat Bapak Ibu. Ini sebagian buku saya yang saya taruh rak satu deret ini, masih ada deret-deret yang lain ya. Tapi di deret yang lain buku saya masih campur jadi belum saya potret gitu ya. Lalu ini beberapa buku saya yang terbaru ya. Jadi ini tahun 2024, karya tulis ilmiah dengan komputer ini cukup banyak mendapat sambutan karena sudah edisi 3 ya. Jadi hampir setiap 1,5 tahun lah buku ini habis, lalu saya pasti menambah materi baru. Kemudian itu tahun 2024 juga Bapak Ibu mengenal 350 jenis lebih jenis regresi ya, 350 lebih jenis regresi. Tahun 2024 juga ini 650 halaman ya. Apa? Saya agak gemes dengan literatur-literatur statistik yang membahas materinya itu sama dengan ketika saya kuliah tahun 80 dulu. Saya mulai kuliah itu tahun 1980 ya. Statistik yang ada sekarang itu 80% lah. Masih sama dengan ketika saya kuliah dulu. Lah padahal sudah berapa ratus tahun gitu ya. Akhirnya saya gemes ya udahlah, saya tulis buku ini. Tadinya sih selama 4 tahun ya nggak selesai-selesai karena ada beberapa yang saya nggak paham gitu ya, sulit banget lah. Nah dengan bantuan AI, setelah AI muncul, beberapa saya tanyakan ke AI, selesailah sudah ya. Jadi ini bisa terbit 650 halaman. Salah satu buku saya yang paling tebal ini ya. Ini harusnya bagi Bapak Ibu yang berkecimpung dengan statistik harus membaca buku ini. Uji asumsi klasik itu hanya untuk regresi linear biasa, OLS, Ordinary Least Square. Ya, di situ data nggak boleh multi-call, nggak boleh hetero, nggak boleh autokorelasi, nggak boleh nggak normal. Iya itu kalau regresi OLS ya, Ordinary Least Square. Tapi kalau data kita memang hetero bagaimana? Jangan datanya yang diobrak-abrik, tapi model statistikanya yang kita ganti, yang kita pilih yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itulah sebabnya saya menulis 359 jenis regresi di situ ya. Kemudian ada buku mengenai SLR, ini Bapak Ibu yang ingin menulis tentang SLR, seluk dan beluknya ada di buku ini. Ini juga tahun 2024, jadi sudah ada 3 buku Bapak Ibu ya.
ini buku statistik saya yang lain, Evius ya. Ini juga cukup mendapat sambutan yang hangat dari pembaca ya, karena sampai edisi 5. Dan mungkin perlu saya bongkar rahasia saya, jangan dibilangin ke banyak orang ya Bapak Ibu. Saya bukan dosen statistik ya, saya cuma seneng statistik aja. Tapi nyatanya buku saya yang rata-rata waktu itu orang suka SPSS ya, taunya hanya SPSS gitu. Ketika saya menulis reviews oleh penerbit, penerbitnya itu satu yayasan dengan kampus saya, itu ditolak. Kenapa? Ada dua alasan. Karena mereka kan minta review dari dosen ahli statistik ya, dari UGM lah gitu. Ada dua review. Yang satu adalah uh, bukunya terlalu sederhana. Kemudian yang kedua adalah orang itu kalau bicara statistik pasti pakai SPSS. Apa ini reviews gitu ya. Lalu penerbit sendiri menambah yang ketiga, yaitu apa? Pak Wing itu bukan orang yang dikenal di dunia statistik. Jadi penerbit agak deg-degan gitu ya. Lalu saya bilang, cirinya orang pinter itu bagaimana? Menceritakan hal yang sulit dengan cara yang mudah, atau menceritakan hal yang mudah dengan cara yang sulit gitu kan. Oh yang pertama Pak, jadi hal sulit diceritakan dengan mudah. Lah itu buku saya, jadi dikomentari buku saya ini terlalu sederhana gitu ya. Nah akhirnya oleh penerbit diterbitkan, tapi waktu itu tidak seperti biasanya ya, buku-buku saya itu dicetak 4.000 eksemplar. Ini cuma 1.000 eksemplar. Itu enggak, separuhnya ya, 2.000 eksemplar. Saya bilang ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Baru berapa ya? 9 bulan bukunya habis. Waktu itu saya sedang kuliah, ini saya pas jadi mahasiswa S3 ya. Saya di BBM waktu itu oleh penerbit. Pak ternyata bukunya laris gitu. Nah, saya bilang ya pastilah gitu ya. Ini mau kita cetak ulang, jangan dulu, saya sudah punya edisi revisinya gitu ya. Nah lalu direvisi dan seterusnya akhirnya jalan terus ya. Ini saat ini sedang diproses untuk edisi ke-6 Bapak Ibu dengan berbagai pembaruan lah pasti gitu ya. Ini tahun 2023 menulis karya ilmiah berbasis AI, ini ada banyak aplikasi AI yang dibahas di sana gitu ya. Ini adalah buku book chapter yang masuk ke kelompok penelitian ya, seperti juga jurnal ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menambah di bidang penelitian seperti jurnal Scopus juga. Nah, ini lumayan. Kalau Bapak Ibu menulis satu bab itu poinnya ada 10 ya. 10. Kalau ini internasional 15 poinnya. Ini demikian juga book chapter juga. Saya juga menulis satu bab, jadi paling enggak sudah 20 poin lah dari book chapter ini di kepangkatan saya nanti gitu ya. Jadi di kelompok penelitian ya. Lalu mengapa sih kita kok harus menulis buku Bapak Ibu ya? Kata orang bijak ini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan kalau ilmuwan mati banyak yang nggak ninggalin apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu paling tidak ya sudah menulis buku lah gitu ya. Jadi malam ini Bapak Ibu harus bangkit semangatnya untuk menulis buku. Banyak teman-teman dosen ya, baik dari dalam kampus saya maupun dari luar gitu ya, baik junior maupun senior, banyak yang bilang, wah saya ingin menulis buku seperti Pak Wing ya. Tapi kalau cuma ingin tok kan nggak selesai-selesai Bapak Ibu ya. Harus diwujudkan. Ada beberapa teman yang sudah hampir pensiun belum pernah menulis buku gitu ya. Jadi sangat disayangkan apalagi sekarang ya sudah ada alat atau tools yang luar biasa. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau nulis buku dalam waktu seminggu bisa lah gitu ya. Pasti jadilah. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ini nanti apa saja yang akan Bapak Ibu pelajari. Kita bicara soal buku apa sih gitu ya. Sebetulnya Bapak Ibu masih bisa menulis buku yang lain, misalnya buku novel, buku ilmiah populer, atau buku pengetahuan gitu ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah buku akademik.
karena itu lebih strict ya, lebih banyak syaratnya. Kalau buku-buku yang lain kayak ensiklopedi, kamus dan sebagainya kan tidak begitu eh, ketat ya syaratnya ya. Oke, oleh karena itu saya mulai dari buku yang bisa digunakan untuk KUMC Bapak Ibu ya. Itu adalah buku referensi, buku monograf, book chapter. Yang paling keren buku referensi Bapak Ibu ya. Itu minimal kan cuma ada yang bilang 40 tapi menurut saya 60 halaman lah. Ya, itu minimal 60 halaman. eh, Poinnya bisa sampai 40 ya kumnya ya. Tapi kalau kum 40 itu biasanya tebel ya, sekitar 200 halaman ke atas gitu. Tapi kalau cuma 60 halaman biasanya ya cuma 20 gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena usaha yang kita keluarkan juga nggak banyak gitu ya. Monograf lebih ringan karena membahas topik yang lebih terbatas, tapi ini batasannya juga sulit ya. Topik yang lebih terbatas sama topik yang luas itu susah. Misalnya Bapak Ibu kalau mau membahas kris, kris itu topik yang luas atau sempit? Kalau Bapak Ibu belum mendalami kris ya itu topik sempit Pak, cuma alat bayar aja. Loh, tapi kalau dibikin luas bisa juga ya. Kris itu ada macam-macamnya, kemudian ada infrastrukturnya, ada ekosistemnya, ada aplikasinya, kemudian ada regulasinya. Oh, luas sekali gitu ya. Nah, cilakanya memang ketika kita punya karya dinilai oleh reviewer yang tidak ngerti gitu ya. Itu kacau itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nasib kita kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan buku terjemahan serta buku suntingan ini saya kira nggak perlu dilirik Bapak Ibu ya. Ini merendahkan diri kita lah. Masa kita menulis terjemahan ya. Jadi janganlah. Saya nggak akan bahas dua itu ya. Kemudian untuk kum pengajaran atau kum B, Bapak Ibu bisa menulis buku ajar ya. Khusus buku ajar ini harus diterbitkan dengan ISBN. Nah, IB Smart Press bisa membantu untuk urusan ini. Minimal ya 200 halaman. Kalau 3 SKS ya berarti kan ada 14 bab Bapak Ibu ya. Seperti buku ajar yang lain ya di sini di buku ajar ini kita harus ada tujuan instruksionalnya, kemudian ada teorinya, ada kasusnya, ada latihannya, ada soal jawabnya dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian kalau diktat, modul dan buku praktikum ini ditujukan untuk internal, tidak perlu pakai ISBN, dicetak sendiri di sekitar kita ya boleh lah ibaratnya fotokopian itu boleh. Tapi kumnya ya tidak banyak-banyak, tapi lumayan lah bagi Bapak Ibu yang mengajarnya sedikit, ini layak dipertimbangkan lah gitu ya. Paling enggak kalau diktat itu ya 10 buku per tahun ya, jadi 2 semester. Lalu buku lainnya ini tidak begitu dianjurkan lah Bapak Ibu ya, capek eh, menghabiskan waktu, tapi poinnya maksimal 5. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari cuan ya boleh ya. Jadi pertimbangan kita apakah koin atau poin kan gitu ya. Kalau untuk kenaikan pangkat kita kejar poin, tapi kalau untuk kemakmuran di dunia ini ya kita kejar koin lah gitu ya. Ini pengertiannya nanti bisa dilihat di PowerPoint Bapak Ibu. Saya copy paste aja dari aturan yang ada di dikti, saya ambil apa adanya. Kemudian ini juga buku referensi dan monograf. Ya, ini maksimal memang sayangnya 1 judul per tahun. Saya tahun 2024 kemarin menerbitkan 7 buku. Jadi, lebih lah dari syarat yang ditentukan oleh dikti ya. Oke, ini saya lewati aja. Bisa juga buku-buku untuk SD, SMP, SMA ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk itu eh, Bapak Ibu tujuannya cari duit ya. Karena kalau biasanya buku itu dipakai untuk SMA SMA, bayangkan berapa banyak anak-anak SMA ya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, kemudian bagaimana teknik menulis buku Bapak Ibu? Ini secara garis besar begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu ya dari jenis-jenis buku tadi Bapak Ibu mau menulis apa nih? Apakah mau menulis buku ajar atau buku reference atau buku monograf atau book chapter? Kalau book chapter harus beberapa orang ya.
misalnya 10 orang lah gitu, membahas topik yang terkait tapi beda-beda. Jadi misalnya tentang financial technology ya, fintech gitu. Nah, nanti ada yang membahas e-wallet, ada yang membahas mobile banking, ada yang membahas kris, ada yang membahas macam-macam lah gitu ya. Nah, nanti kita tinggal bikin aja. Ini saya kira layak untuk dipertimbangkan. Jadi kita yang berada dalam sebuah rumpun ilmu yang sama, misalnya ekonomi ya nanti dari akuntansi, manajemen, lalu ekonomi, perpajakan, mungkin sistem informasi bisa menulis bareng-bareng di situ ya. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu mau nulis apa. Syukur-syukur Bapak Ibu, oh saya mau tahun ini mau menulis 3 buku. Book chapter, buku referensi, buku monograf. Wah, boleh gitu ya. Ini baru bulan Januari. Dan bulan Januari ini ya saya sudah menyelesaikan 1 buku, lalu 1 buku lagi mungkin bulan Februari sudah selesai. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu perlu menentukan ukurannya. Jadi kalau bisa ya minimal sesuai dengan ukurannya dikti yaitu 15 kali 23 cm. Semua buku saya ini lebih dari itu ya. Jadi eh, yang besar ini 19 kali 25 ya. Jadi lebih banyak. Sedangkan yang EViews ini 18 kali 25 juga. Jadi lebih besar lah gitu ya. Lalu kalau kita sudah menentukan bukunya apa, ukurannya bagaimana, yang berikutnya adalah outline. Kita harus membuat outline dulu Bapak Ibu, tapi zaman sekarang sih dengan bantuan AI bisa, atau Bapak Ibu bisa melihat buku-buku yang lain. Ya. Misalnya saya mau menulis tentang pengantar matematika atau matematika pengantar. Saya lihat buku-buku yang menjadi top acuan di luar sana buku apa sih gitu ya. Lalu kita lihat daftar isinya aja, kita ikuti, kemudian kita perlu tambah kurangi atau dibolak-balik atau bagaimana gitu ya. Jadi kita buat sendiri pun nggak apa-apa ya, nggak susah juga kok. Lalu kalau kita minta bantuan AI ya Bapak Ibu tinggal nanti minta ya buatkan outline untuk buku yang akan saya tulis dengan judul apa gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu menggunakan promnya ya. Asumsi saya sih Bapak Ibu sekarang sudah semua sudah pakai ChatGPT atau pakai AI lainnya gitu ya. Tapi mungkin ada yang belum mengena triknya gitu ya sehingga mungkin hasilnya masih belum eh, mantap lah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan mind map. Saya juga suka menggunakan mind map karena apa? Karena kita bisa tahu nih ada bab yang terlalu banyak pembahasannya atau yang terlalu sedikit. Kalau di dalam contoh ini yang hijau ini kok masih terlalu sedikit ya gitu kan. Karena subbabnya cuma A semua. Padahal yang lain-lain A, B. Wah, ini berarti kurang. Berarti harus ditambahi dengan topik lain kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita harus memperhatikan eh, pe, apa masing-masing bab ini ya. Jadi jangan sampai terlalu ada yang terlalu tebel, ada yang terlalu tipis gitu. Nanti nggak adil. Jadi harusnya supaya sama. Kemudian setelah kita punya outline, Bapak Ibu perlu mengumpulkan bahan, ya. Eh, belum, Pak kan pakai AI, ngapain pakai bahan? AI itu akan menghasilkan dengan baik kalau kita beri bahan juga. Kalau dia kita lepaskan, maka dia akan bicara sebisa mereka. Kalau topik yang kita minta ternyata sudah umum, ya dia bisa memberikan tulisan yang umum. Kalau tulisan yang kita minta adalah topik yang masih jarang, maka dia juga akan sekenanya gitu. Kadang-kadang ngawur juga gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita memberikan bahan. Jadi supaya Bapak Ibu membuat tulisan yang baik, harus memberikan bahan-bahan yang baik juga gitu ya. Jadi yang bahan-bahannya yang penuh daging lah gitu ya. Jadi jangan bahan yang ecek-ecek juga gitu. Terus kalau nanti Bapak Ibu harus mengambil tulisan dari sumber yang lain, oh ini ada pembahasan yang sangat bagus
Kadang-kadang daripada kita mikir untuk melakukan parafrase, ya udahlah kita parafrase aja di AI ya. Salah satu aplikasi favorit saya adalah SpeedWrite ini. Jauh lebih canggih daripada Grammarly lah gitu ya. Saat ini saya menilai SpeedWrite itu bukan hanya mengganti kata, tetapi mengganti kalimat, Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat itu boleh dibilang baru gitu ya. Jadi apa bagus lah. Harganya ya hampir 1 juta sih. 60 dolar kalau apa dengan kurs 16.000 ya kira-kira ya 1 juta lah gitu ya. Eh, Iya mahal sih ya. Oke, kemudian setelah kita punya bahan-bahan, tapi tentunya Bapak Ibu tidak harus mengumpulkan bahan dulu selesai, baru mulai nulis gitu enggak ya. Tapi saya bisa mulai mengumpulkan bahan dari oh ini bab 8, ini bab 2 gitu. Lalu mulai nulis, lalu cari bahan, mulai nulis, lalu cari bahan gitu ya. Jadi semuanya serba paralel lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mulai menulis dari bagian yang paling enak dulu. Bagian yang paling enak dulu. Tapi yang paling enak ya kalau kita pakai bantuan AI gitu ya. Tapi Bapak Ibu pakai bantuan AI apapun, biasanya kan hasilnya cuma satu layar ya, paling 4-5 paragraf gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu nanti memberi outline ya. Di dalam paragraf ini saya akan membahas apa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nuno ya. Jadi ada aplikasi custom yang disediakan oleh Ebismart. Nanti bilang bab 1 itu. Itu nanti jadi bab 1 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai AI biasa, buatkan saya bab 1 gitu ya. Enggak akan jadi kan gitu ya, Bapak Ibu. Paling jadi ya 1 halaman kan gitu ya. Nah, ini nanti buatkan bab 1 kita akan diberi beberapa topik. Ini yuk, topiknya ini. Nah, lalu kita minta rincian gitu ya. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan AI yang tentunya sangat membantu ya. Lalu saya bilang di sini Bapak Ibu boleh menulis dari manapun lah ya. Jadi eh, bisa dari bab 9 dulu, lalu bab 15 dulu gitu dan seterusnya. Kemudian juga Bapak Ibu boleh menulis satu bab itu satu file gitu kan. Tapi boleh juga seluruh buku ditulis dalam satu file gitu. Itu yang buku saya 650 halaman tadi Bapak Ibu itu saya tulis dalam satu file. Karena sulit ya memisah-misah karena itu kan isinya daftar jenis regresi mulai dari A sampai Z gitu ya. Nah itu kalau saya pisah-pisah repot nanti. Jadi saya jadikan satu. Apalagi komputer zaman sekarang udah canggih-canggih Bapak Ibu ya. Jadi kalau komputernya minimal RAM-nya 8 giga, kemudian sudah pakai SSD, ya sudahlah dijadikan satu aja nggak apa-apa. Kalau tidak terlalu banyak gambarnya nggak apa-apa. Naskah yang saya buat biasanya kompleks Bapak Ibu ya. Jadi ada mengacu kemana-mana itu. Jadi saya pasti pakai nomor otomatis, kemudian saya gambar atau tabel pasti juga nomornya otomatis. Kemudian di dalam naskah saya pasti juga mengacu bagian-bagian lain juga otomatis. Jadi misalnya begini, mengenai hal ini sudah dibahas di tabel 5.1. Nah, itu saya tidak menulis tabel 5.1 ya, tapi saya pakai link, lalu saya menuju ke tabel 5.1, saya klik di situ. Jadi kalau nanti saya menyisipkan tabel yang lain, nomor tabelnya berubah, ya naskah saya di belakang sudah berubah juga gitu ya. Jadi banyak orang yang mengaku bisa MS Word, tapi menurut pengamatan saya nggak sampai 20% yang bisa memanfaatkan maksimal gitu ya. Uh, Ebismark juga sedang mengadakan pelatihan itu ya 5 kali, saya sudah mengisi 3 kali. Ya, tapi ya pesertanya tidak sebanyak malam ini. Mungkin ya orang selalu bilang, alah MS Word aja saya bisa gitu ya. Tapi bisa ngetik iya, tapi bagaimana bisa memanfaatkan fungsi-fungsi? Misalnya begini, saya mengganti judul bab. Buku saya ini misalnya kan 15 bab Bapak Ibu ya. Saya mengganti fontnya itu cukup 1 kali ya. Fontnya saya ganti begini gitu.
Kemudian subbab, judulnya saya ganti. Itu dari seluruh buku saya 1.000 halaman pun nggak apa-apa. Saya hanya mengganti satu kali aja. Gitu ya. Makanya saya bisa menulis buku dengan cepat. Ya. Belum lagi indeks. Ya. Indeks buku saya harus ada indeksnya Bapak Ibu. Definisi buku kalau di luar sana ya, buku itu harus ada indeksnya. Kalau buku nggak ada indeksnya itu bukan disebut buku. Ya. Kecuali buku mengenal 350 lebih jenis regresi tadi ya, itu nggak ada indeksnya. Kenapa? Ya itu seperti kamus kan, daftar jenis regresi. Kalau kamus dikasih indeks kan nanti setiap kata juga ada indeksnya gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut saya juga mengingatkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya jangan lupa ditulis di kolom Q&A ya, nanti akan kita jawab melalui sana. Jadi kita tunggu gitu ya. Nah, yang saya katakan tadi adalah saya menggunakan style Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya misalnya ada subbab seperti ini, soal ise ini ya, seperti contoh ini. Maka di seluruh buku saya begitu saya ganti warnanya hijau gitu ya. Ya sudah saya cukup sekali aja ganti semuanya hijau. Antara nomor satu dengan nomor dua itu ada jarak baris lebih sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Ada itu bukan satu spasi loh. Bukan satu spasi ya. Antara nomor ini bukan satu spasi ya. Itu berapa poin gitu. Nah, itu seluruh buku saya perintah satu kali aja. Jadi bentuknya selalu konsisten, Bapak Ibu. Ya. Nah, Ebisbank sudah mengadakan pelatihan itu sekarang masih berlangsung ya. Besok Selasa saya mengisi sesi keempat. Kemudian untuk kutipan ya nanti harus dengan software lah ya, dengan Mendeley, Zotero dan sebagainya. Ini tidak akan saya bahas, saya tunjukkan aja. Demikian juga untuk menyisipkan gambar Bapak Ibu nanti ada nomornya, itu ada perintahnya juga sehingga selalu up to date ya. Kita menyisipkan gambar, menghapus gambar, memindah gambar, nggak usah ngecek lagi Bapak Ibu. Ya, pekerjaan yang paling sulit kita lakukan membosankan itu adalah ngecek naskah Bapak Ibu ya. Dan itu pun seringkali luput juga walaupun kita ngecek dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Saya sih boleh dibilang hampir nggak pernah ngecek Bapak Ibu. Saya hampir nggak pernah ngecek. Jadi saya menulis itu langsung dalam posisi benar kan ya. Jadi ngecek saya ya paling saya lihat sekilas ya tetap saya cek lah gitu ya. Mungkin ada yang meleset atau bagaimana gitu. Tapi saya tidak akan membaca secara kusuk gitu ya, enggak lah gitu ya. Oke, sebelum dengan AI saya ingin membahas dulu publikasi buku Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kalau Bapak Ibu menulis nanti kan ujung-ujungnya harus diterbitkan ya. Harus diterbitkan. Bapak Ibu mungkin bisa dapat poin dan kalau bisa dapat koin juga gitu kan. Nanti saya ajak juga untuk hitung-hitungan royalti lah gitu ya. Jadi buku-buku yang Bapak Ibu terbitkan nanti bisa dengan beberapa metode ini ya. Metode komersial yaitu kita mengirim naskah ke penerbit, penerbit mempertimbangkan kalau diterima ya udah penerbit akan membiayai penerbitan, mengedarkan buku ke seluruh Indonesia. Lalu nanti kita akan menerima royalti setelah bukunya laku, tergantung jenis-jenis penerbitnya ya. Kalau penerbit-penerbit yang sudah besar biasanya kita diberi royalti di awal, biasanya sebesar berapa ya? 20% atau 25% gitu. Kemudian royalti kita biasanya sekitar 10%, tapi tergantung sekali lagi tergantung penerbitnya ya. Kalau saya di penerbit YKPN ya sudah lebih dari 10% karena saya sudah lama sekali menerbitkan buku di sana ya, banyak buku saya, sudah lebih lah 10% ya. Kemudian ada juga yang pesanan dari penerbit. Ini sebetulnya saya juga ada pesanan dari penerbit di YKPN ya, di yayasan kampus saya gitu. Pak, tolong tulis buku audit forensik gitu. Ini banyak permintaan gitu. Waduh, tapi saya lagi semangat nulis buku yang lain ya. Ya sudah, saya siapkan dulu deh gitu ya. Eh, apa? Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang siap menulis itu nanti silahkan kontak penerbitnya gitu ya. Penerbit UPP STIM YKPN lah gitu ya. Nah, biasanya penerbit akan memberi honor dulu gitu ya. Dan kita nggak ngeluarin apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan indie. Kalau Bapak Ibu merasa bukunya nggak laris atau nggak menarik, yang penting terbit. Nah, ini kita bisa minta
ke penerbit-penerbit. Sekarang banyak juga penerbit yang bisa ya membantu kita untuk menerbitkan naskah kita. Jadi kita punya naskah, lalu kita sampaikan ke penerbit, penerbit akan mengurus ISBN, kemudian penerbit akan bertanya mau diterbitkan berapa, 10 eksemplar, 20 eksemplar, lalu kita yang harus membiayai semuanya. Bisa sekitar 2 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya, tergantung penerbitnya juga. Nanti kalau sudah terbit bisa kita gunakan untuk ngurus kenaikan pangkat, kan gitu ya. Jadi kalau kita serahkan ke penerbit, jangan-jangan penerbit menolak kan gitu ya. Waduh, terus bagaimana ya? Udahlah, kita terbitkan secara indie aja gitu. Kemudian yang keempat, institusi atau kampus kita biasanya juga ingin mempromosikan diri kan ya. Jadi kampus itu kalau publikasinya semakin banyak kan semakin bagus juga gitu ya. Dulu kampus saya ketika saya menjadi dosen muda, mungkin Bapak Ibu yang dari dunia akuntansi atau manajemen atau ekonomi sering ya melihat di toko buku, buku-buku terbitan YKPN gitu. Karena di tempat kami dulu, saya waktu jadi dosen muda ya, Anda mau nulis buku nggak? Mau Pak. Ya begitu mau, siapa dosen yang mau nulis buku langsung dikasih komputer dulu, ya supaya cepat bukunya itu. Ya. Nah tapi sekarang di YKPN hampir semua dosen udah punya kebiasaan untuk nulis buku sih ya, jadi nggak ada insentif lagi ya lewat eh, royalti aja lah gitu ya. Sudah pada bisa beli komputer sendiri. Kemudian penerbitan pribadi, nah Bapak Ibu ya ngurus sendiri proses penerbitannya dan sebagainya. Cuma kalau ngurus pribadi ini ISBN-nya nggak bisa ya, karena ISBN itu harus dimintakan oleh penerbit yang anggota IKAPI. Jadi Bapak Ibu kalau menerbitkan sendiri nggak bisa pakai ISBN. Tapi kalau Bapak Ibu mau menerbitkan di luar sana ya mungkin bisa juga gitu ya. Nah, yang keenam adalah penerbitan dengan hibah. Biasanya Dikti dulu suka mengadakan hibah ya. Tapi kok sekarang dihentikan. Saya juga sangat menyayangkan ya. Harusnya pemerintah bisa membantu itu gitu kan. Jadi untuk memperbanyak penerbitan adakanlah hibah ya. Tapi sekarang dananya lagi digeser untuk makan siang, jadi banyak potongan-potongan ya. Dosen-dosen pun tukin dinanti-nantikan, tapi dosen ASN ya. Tapi Bapak Ibu yang ikut acara pada malam hari ini, mari kita cari duit dengan buku lah gitu ya. Oke, lalu bagaimana hitungan royaltinya Bapak Ibu? Biasanya tadi saya bilang ya, royalti itu sekitar 10% dari harga jual. Harga jual ditentukan oleh penerbit berdasarkan tebalnya buku. Lalu nanti royalti ini pasti harus dipotong pajak Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang ada Cortex ya. Cortex itu ngeri itu. Bapak Ibu login ke sistem langsung ketahuan rekening Bapak Ibu di bank mana aja, lalu saldonya berapa aja gitu ya, lalu transaksinya dari mana aja itu ketahuan ya. Jadi cukup ngeri itu. Jadi kita agak susah menipu pajak lagi gitu ya. Nah, umpamanya buku kita diterbitkan 1.000 eksemplar, berarti buku kita nanti secara total akan terbit 1.000 kali 100.000 Bapak Ibu ya. Jadi 100 juta gitu kan total nilai bukunya, sehingga royalti kita adalah 10 juta. Pada waktu terbit pertama kali, beredar pertama kali, bisa jadi penerbit akan memberikan 25%. Tapi ini juga tergantung dari penerbitnya ya. Kalau di YKPN saya bisa dapat 100% Bapak Ibu. Ya karena saya sudah dosen senior ya, dan buku saya kan banyak yang laris di sana. Jadi mereka senang aja menerbitkan buku saya gitu ya. Nah, lalu sisanya akan disampaikan per semester. Jadi satu semester penjualan. Misalnya di semester 1 nanti penjualan buku saya royaltinya ternyata 2,5 juta. Nah, kemarin saya udah terima 2,5 juta, berarti saya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ternyata laku 3 juta gitu ya, royaltinya saya dihitung-hitung dapat 3 juta. Nah, di awal peredaran buku kemarin saya udah dikasih 2,5 juta, jadi saya tinggal ditambahi 500.000 gitu. Tapi kalau ternyata habis bukunya, wah ya sudah langsung 7,5 juta. Biasanya nggak habis lah, biasanya ya setahun 2 tahun gitu.
Wah, kok sedikit juga ya Bapak Ibu. Ini 100.000 ini kira-kira 100 halaman Bapak Ibu. Buku harga 100.000 ini kira-kira 100 halaman ya nggak begitu tebal. Buku-buku saya kan minimal 300 halaman Bapak Ibu. 300 halaman ya berarti 3 kalinya ini kan itu. Begitu terbit kan 7,5 juta. Nah kalau saya bisa menerbitkan 5 buku dalam setahun ya segitulah kira-kira ya. 5 kali 7,5 kan gitu. Lumayan lah ini buat beli-beli akun ChatGPT gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita menggunakan ISBN seperti tadi ya, bisa minta bantuan EBI Smart Press, termasuk settingnya bisa juga. Tapi di peserta Microsoft Office itu saya ajari juga melakukan setting bukunya gitu ya. Jadi saya menulis buku langsung saya setting sendiri supaya saya kan bisa merefer bagian-bagian yang lain ya. Mengenai hal ini bisa dilihat di halaman ini atau di tabel ini. Kalau bukunya disetting ulang kan berubah semua Bapak Ibu. Itu menghabiskan waktu gitu ya. Jadi buku-buku saya semuanya sudah saya kirim file langsung dicetak udah gitu aja. Nggak ada eh, perubahan sama sekali gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menerbitkan melalui Google Playbook. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Google Play ya, nanti ada icon book di bawah itu. Nah, kalau Bapak Ibu menerbitkan buku yang sama, di sini kita menentukan harga jual sendiri. Jadi buku yang sama tadi harganya 100.000 di Google Play saya jual katakanlah harganya 20.000. Royaltinya nanti 52%, yang 48% diambil oleh Google. Memang ya kurang ajar ya, gede banget gitu. Tapi kalau kita lihat masih untung juga sih. Kalau tadi di kiri itu saya terbitkan di penerbit 100.000 ya, lalu di Google Playbook cuma 20.000. Karena nggak ada biaya apa-apa Bapak Ibu. Langsung saya upload sama dia di review, nggak sampai seminggu langsung keluar. Nah, kalau ada satu buku yang laku, berarti saya dapat 52%, dapatnya 10.400. Bayangkan dengan harga buku 100.000 tadi, saya dapat 10%, 10.000. Nah, ini saya jual 20.000, dapatnya lebih banyak. Royalti dibayarkan tiap tanggal 14, 15 ya. Jadi kalau laku 100 buku dalam 1 bulan ya Bapak Ibu dapat 1 juta kan gitu ya. Nah, ini kalau di Google Playbook Bapak Ibu bisa bikin cerpen, bisa bikin buku resep masakan dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak pernah bisa masak aja bisa bikin buku resep masakan dengan bantuan AI gitu kan. Kumpulan puisi bisa juga gitu ya. Nah, jadi panduan membina rumah tangga yang bahagia. Bapak Ibu belum berumah tangga ya bisa nulis buku itulah gitu ya. Dengan bantuan AI luar biasa gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi nanti silakan dibaca aja di PowerPoint saya yang pasti akan dibagikan oleh Ebi Smart. Kemudian ini adalah beberapa buku saya yang iDevice ini yang masang Gramedia itu penerbitnya ya. Jadi ini dulu termasuk buku top 3 bestseller di Gramedia. Menguasai iDevice ya. Waktu itu belum ada istilah iDevice. Saya yang menggunakan istilah iDevice. Nah, saya membahas iPod, iPhone, iPad. Gitu ya. Lalu yang buku BlackBerry ini juga dipasang oleh penerbit saya ya, Multicom. Ini penerbit yang menerbitkan buku Gurita Cikeas ya. Nah, sedangkan yang lain-lain ya saya lah yang memasang gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga perlu tahu ketika akan menerbitkan buku di penerbit umum ya, ini ada pertimbangan dari mereka yaitu 2 hal ya, penulis dengan topiknya. Penulis ada 2 macam, penulis yang sudah terkenal atau penulis yang masih pemula, sabuk putih lah gitu ya. Lalu topiknya biasa atau menarik? Nah, ini Bapak Ibu, kalau topiknya biasa-biasa saja, Bapak Ibu masih pemula, dosen masih berumur 1-2 tahun, sulit diterbitkan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau masih sabuk putih, usahakan topiknya menarik Bapak Ibu. Kalau topik menarik itu levelnya agak naik sedikit, dipertimbangkan.
walaupun belum tentu diterima juga gitu ya. Tapi kan lumayan dipertimbangkan, ada kans untuk itu. Nah, nanti Bapak Ibu tunjukkan, wah ini saya punya kebaruan-kebaruan di sini. Misalnya buku-buku statistik lah gitu ya. Bapak Ibu banyak melihat itu pembahasannya masih sangat konvensional, masih sangat kuno ya. Tahun 80-an saya kuliah itu ya kayak gitu gitu. Jadi misalnya uji F itu masih saja dibahas uji simultan gitu ya. Padahal itu nggak benar. Uji simultan itu nggak cocok gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau topiknya biasa, orangnya terkenal, ya lebih banyak diterbitkan. Nah, yang lebih keren adalah orangnya terkenal, topiknya menarik. Ya, seperti saya ini kalau cuma cerita aja sama teman penerbit, wah saya punya artikel ini, udah Pak dikirim ke sini, udah langsung gitu aja jawabannya. Ya, langsung dikirim gitu ya. Oke. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana saya menilai saya? Saya orang terkenal atau bukan? Gampang kok Bapak Ibu, orang terkenal bukan harus orang yang sudah sering masuk TV gitu, bukan. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Scholar, lalu cari nama Bapak Ibu. Ya, nanti sudah dikutip berapa banyak orang di situ, berapa banyak paper ya. Nah, saya sudah mendekati 6.000 Bapak Ibu ya. Jadi sudah cukup tinggi lah untuk ukuran penerbit. Jadi biasanya yang dianggap orang terkenal oleh penerbit itu kalau 500, kutipannya sudah 500, itu Bapak Ibu sudah dianggap sebagai orang yang layak diperhitungkan, gitu ya. Nah, jadi eh, makanya Bapak Ibu ketika nanti membimbing skripsi, membimbing tesis, atau bimbing teman-teman untuk nulis karya akhir seperti itu, jangan lupa untuk mengutip dosen-dosen gitu ya. Kalau mahasiswa dari perguruan tinggi A ya paling tidak ada dosen dari perguruan tinggi A itulah gitu ya. Kalau saya dari STE KPN, saya bimbing skripsi itu ya saya cek nomor satu adalah referensinya. Ada nggak nama-nama dosen? Tidak harus saya ya. Tidak harus saya. Saya udah paling puncak kok di kampus saya. Jadi saya bilang kepada mahasiswa saya, kalian itu punya dosen-dosen sendiri loh, mbok dikutip gitu ya. Bapak Ibu juga begitu. Lah selalu mahasiswa saya dan juga Bapak Ibu lihat di Google Scholar, yang dikutip itu mesti Pak Sugiono sama Pak Imam Ghazali. Udah nggak ada yang lain itu. Jadi mereka sudah profesor lah gitu ya. Pak Imam Ghazali ya teman akrab saya dulu kuliah seangkatan dengan saya, bareng saya. Ya, tapi Bapak Ibu yang dosen lah ini saya ajarkan Bapak Ibu meminta mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu mengutip dosen-dosen di kampus Bapak Ibu. Ya termasuk karya Bapak Ibu juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, jadi harus diarahkan ini. Karena apa? Karena banyak mahasiswa yang nulis skripsi itu dipakai bantuan konsultan kan gitu ya. Nah konsultannya taunya itu gitu kan. Jadi mereka nggak ngerti dosen-dosen di kampus siapa aja gitu ya. Oke. Nah eh, untuk topik biasanya penerbit akan menggunakan eh, Google Trend. Ya. Google Trend. Ini saya lagi mengajukan buku dengan topik Smart PLS ya. Tapi oleh penerbit, Pak, Mbok Amos aja, karena Amos itu lebih terkenal ya. Ini selama 5 tahun terakhir ya gitu. Itu Amos lebih banyak dicari orang daripada Smart PLS gitu. Tapi saya bilang ke penerbit, Anda lihat coba garis yang merah itu. Garis yang merah itu semula di atas garis yang kedua ini ya, di atas garis. Tapi semakin lama semakin turun. Jadi popularitasnya semakin turun, saya bilang gitu. Kalau yang biru coba bagaimana? Semula menyentuh garis di kiri ini ya. Tapi semakin ke kanan semakin menaik. Jadi dalam jangka panjang begini gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada eh, topik tertentu, cobalah lihat di Google Trend ya. Nanti Bapak Ibu punya topik apa, silahkan dicek gitu ya.
Nah, sekarang masuk ke AI, Bapak Ibu ya. Masuk ke AI, saya langsung akan demo, tapi ya saya tunjukkan teorinya sedikit. ChatGPT, ya udahlah, ChatGPT Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Ini sudah keren. Saya lewati saja. Yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, mungkin ya, adalah ChatGPT itu punya fungsi baru. Namanya project dan canvas. Nah, boleh tulis di kolom chat kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai, siapa yang sudah pernah pakai gitu ya. Sudah pernah. Kalau Bapak Ibu belum pernah ya tulis belum pernah gitu ya. Karena ini eh, apa fitur yang baru dimunculkan akhir tahun kemarin ya. Jadi eh, keren banget ini Bapak Ibu. Wah, ini banyak yang belum ya. Nah, malam ini Bapak Ibu eh harus pakai Bapak Ibu. Tak tunjukkan nanti. Wah, ini keren banget ya. Jadi keren banget. Jadi Bapak Ibu jangan berkedip ya. Nah, Bapak Ibu jangan berkedip. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi ada fitur project dan ada fitur canvas. Project dan canvas itu apa, Pak? Project itu adalah fitur untuk membuat naskah yang panjang. Contohnya skripsi, tesis, disertasi, buku, dan sebagainya ya. Termasuk bahkan proyek Bapak Ibu. Bapak Ibu nyusun proyek pengembangan sistem atau proyek menyusunan prosedur atau apapun lah Bapak Ibu. Ya, hibah ya boleh, novel ya boleh. Nah, Bapak Ibu kalau mau menulis buku yang panjang begitu, kan nggak bisa dengan satu chat Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dalam satu diskusi. Karena di chat GPT kalau Bapak Ibu pindah diskusi, maka Bapak Ibu dianggap orang baru lagi. Ya, kalau dengan project ini Bapak Ibu lihat di layar saya ini, saya mau menulis buku akuntansi biaya, mau menulis buku akuntansi biaya. Nah, bab satu saya tulis, bab 4 saya tulis, bab 2 saya tulis. Itu ChatGPT tahu bahwa saya sedang menulis buku akuntansi biaya gitu ya. Jadi ketika saya minta prompt apapun, dia masih mengingat saya sedang menulis akuntansi biaya. Dan untuk penulisan buku itu, saya bisa menyertakan beberapa file sekaligus di sini, Bapak Ibu ya. Di project file ini saya bisa masukkan beberapa file, kemudian ada instruction di kanan atas itu. Ya, di sini ada instruction. Sehingga saya bisa bilang kepada dia, setiap bab yang saya tulis, yang kita tulis misalnya gitu ya, harus terdiri dari teori, harus terdiri dari contoh-contoh, harus terdiri dari latihan, harus terdiri dari apalah gitu ya. Bapak Ibu bisa berikan perintah begitu. Jadi ketika nanti kita bikin prompt, sekarang kita akan menulis bab 3 tentang apa. Nah, tuliskan bab itu. Saya nggak usah lagi perintah yang macam-macam lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu project Bapak Ibu. Sedangkan eh, apa? Canvas adalah dokumen. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau perintahkan ke ChatGPT jadi tulisan kan gitu ya Bapak Ibu. Ternyata ada tulisan yang nggak cocok. Bapak Ibu terus bagaimana? Nggak bisa apa-apa. Ya bikin prom lagi. Ya, hasilnya beda lagi. Kalau ini enggak, Bapak Ibu dapat hasil seperti ini. Misalnya nomor 2 ini ya, tujuan pembelajaran nomor 2. Wah, saya kok nggak cocok ya, atau kurang jelas. Saya nanti bisa minta jelaskan lebih jauh gitu ya. Nah, maka di situ akan diuraikan. Ini bab 2 yang di bagian bawah ini, di subjudul 2 ini, saya sudah minta dia untuk menulis lebih panjang gitu ya. Tadinya juga cuma sebaris-sebaris gitu. Ini sekarang sudah bentuk kalimat. Nah, ini sudah keren Bapak Ibu ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah perplexity. Nah, ini eh, bisa menulis artikel yang panjang, sudah bisa menggunakan referensi, dan sekarang sudah di-link dengan DeepSeek ya. Bapak Ibu sudah mendengar DeepSeek ya. DeepSeek itu apa? AI baru dari Cina gitu ya. Jadi eh, ya layak dicoba lah. Kelebihan dari perplexity adalah ketika kita sudah selesai dengan satu artikel, nanti akan diberi saran oleh dia.
Kamu mau yang mana nih gitu ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Nah, ini kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Ketika saya bertanya tentang DeepSeek, coba ceritakan DeepSeek. Nah, lalu di sini ada penjelasan. Yang mana yang mau saya lanjutkan? Nah, Bapak Ibu, kalau menggunakan Perplexity, menulis buku malam ini, kalau cuma 5 bab ya gampang lah Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma klik sana sini. Ya. Ya, ini tinggal saya klik kan bisa melanjutkan Bapak Ibu ya. Dan sekarang lebih keren juga, bisa diminta untuk membuat gambar. Jadi sudah menyaingi ChatGPT gitu ya. Lalu kalau saya search images berarti saya mencari gambar yang berkaitan dengan artikel ini. Kalau saya mencari video, search videos berarti saya akan mencari video-video yang berkaitan dengan ini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya untuk menulis buku, untuk belajar pun juga semakin gampang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa duduk manis di sinilah gitu. Nah, ini kemudian yang AI-nya ditawarkan oleh Bismarck tadi Bapak Ibu. Ini juga keren banget ya. Mengapa? Karena Bapak Ibu sudah otomatis bisa menikmati aplikasi-aplikasi AI ini. ChatGPT 4.0, Cloud AI, DALL-E 3, Gemini, Perplexity. Ini Bapak Ibu sudah otomatis memiliki aplikasi yang berbayar. Bayangin aja ya, dengan biaya yang jauh lebih murah, Bapak Ibu dapat menikmati fitur-fitur premium dari aplikasi-aplikasi itu. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja ke risetai.id, daftar ke situ lah, nggak usah eh, minta informasi apa-apa lah, tinggal situ bayar lah gitu ya. Nah ini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu ingin menggunakan salah satu, ya tinggal pilih aja mau pakai Perplexity atau ChatGPT atau Cloud AI, Gemini dan sebagainya di sini ya. Lalu Anda juga dapat menentukan siapa Anda. Apakah saya seorang programmer atau saya seorang perancang ide, apa logo dan seterusnya. Ini Bapak Ibu tinggal pilih aja kalau mau ya. Ini hasilnya supaya lebih bagus. Ya, jadi AI itu akan lebih bagus kalau Anda memberitahu siapa Anda. Saya siapa gitu ya. Siapa itu bukan namanya, tapi profesinya. Saya seorang profesor di bidang akuntansi, sedang berencana menulis buku tentang apa dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu daftarnya gampang. Kalau mau mencoba dulu, ya cobalah sisihkan Rp125.000 Bapak Ibu untuk 1 bulan. Dibatasi 20 respons per jam. Ya, kalau per jam 60 menit, berarti dalam setiap 3 menit Bapak Ibu boleh 1 prom lah rata-rata ya. Boleh aja sih 20 prom itu dalam 10 menit langsung habis gitu ya nggak apa-apa gitu. Ada baiknya Bapak Ibu. Jadi seperti saya ini orang yang sudah terlalu lama dengan komputer ya. Kalau saya duduk di depan komputer itu bisa berjam-jam ya. Jadi 5 jam, 8 jam itu saya bisa gitu. Dan itu tentu sangat tidak baik Bapak Ibu. Jadi janganlah gitu ya. Jadi harus ada stopnya. Nah ini Bapak Ibu coba dulu 1 bulan. Lalu nanti coba rasakan ya. Kalau mau pakai Perplexity, pilih Perplexity. Kalau mau pakai ChatGPT, pilih ChatGPT. Kalau mau ambil gambar, DALL-E 3 gitu. Jadi eh, Bapak Ibu jangan beranggapan, aduh mahal ya. Nah ini cirinya orang Indonesia itu begitu sih. Begitu ada bayar sedikit aja langsung males. Kalau saya ngelihatnya begini Bapak Ibu. Oke, bayar. Ini investasi, jadi saya pakai sebanyak-banyak. Tadi kan 1 jam cuma 20 prom. Bapak Ibu sehari pakai berapa jam? Paling 2 jam, 3 jam gitu kan. Kalau saya pakai 24 jam gitu ya. Jadi senggang sedikit, prom lagi. Senggang sedikit, prom lagi gitu. Nanti malam terbangun sebentar, tulis prom lagi. Jadi kita sudah siapin promnya banyak sekali. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya orang lain juga nggak mudah gitu. Kalau gratis, nah, orang-orang pada make nanti gitu kan. Ya kita bersaing dengan mereka. Tapi kalau bayar, ya orang-orang pada males. Oke, saya nggak mau pakai itu.
karena bayar. Ah, saya yang pakai bayar gitu ya. ChatGPT dulu begitu saya kenal, begitu ada bayar, saya langsung bayar Bapak Ibu. Orang-orang pada bilang, wah ini kok cuma gini ya, kamu pakai versi gratis kok ya. Ada harga, ada rupa Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu nanti merasa sudah sudah cocok dengan ini, ya sudah, Bapak Ibu harus berjanji. Saya ngeluarin 125.000 harus bisa dapat 500.000, kan gitu Bapak Ibu ya. Ya, gitu. Kemudian untuk versi yang penelitian, satu bulannya itu 225.000. Mengapa? Karena ini juga disertakan ChatGPT custom tadi Bapak Ibu ya. Jadi ChatGPT yang khusus untuk penelitian tadi, Pak Nunu sudah tunjukkan tadi, buatkan bab 1, buatkan rumusan masalah, itu sudah jadilah gitu ya. Jadi enak banget lah Bapak Ibu. Nah, yang lain adalah Site AI, ini saya juga pakai Bapak Ibu. Site AI ini bisa memberi kutipan kayak Perplexity, hasilnya juga relatif panjang lebar, bisa bahasa Indonesia, dan bagusnya apa? Ketika kita minta sebuah topik, ya terus-menerus kita lanjutkan pembicaraan, maka akan dirangkai seperti ini. Nanti referensinya juga otomatis sudah jadi satu. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai ini ya enak banget ya. Nanti selain naskahnya kita copy, di sini ada menu export references. Nah, tinggal kita ekspor, masukin ke Mendeley, ya udah jadilah gitu ya. Kemudian juga ada menu-menu tambahan termasuk browser extension dan sebagainya. DeepSeek oke, bikin heboh dunia katanya gitu ya, tapi ketika saya coba ya dia masih kurang lebih sama dengan ChatGPT ya, hasilnya begini. Nggak ada bedanya kecuali dengan Perplexity, Site AI tadi gitu kan ada saran-saran di bawahnya, ada kutipannya. Kalau ini saya kira masih sama dengan ChatGPT, saya nggak akan beli kalau ini ya. Dan saya masih sering menjumpai the servers is busy. Karena ya dia masih baru ya, belum belum mateng. Kemudian ada aplikasi mobilenya, ini nanti bisa dicari juga di aplikasi mobile kok Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dicari di Android kalau nggak salah. Nah, kalau menurut saya ini belum banyak orang heboh, tapi Bapak Ibu yang saya kabari heboh aja. Ada aplikasi yang namanya agak lucu ya, Kiwen. Nah, ini aplikasinya juga mirip ChatGPT, tapi ada kelebihannya Bapak Ibu. Ya, apa kelebihannya? Saya minta jelaskan jenis-jenis PLS ya. Saya kan lagi nulis buku itu. Sudah dikasih dalam bentuk teks, dikasih juga dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Jadi ini sedikit lebih kerja keras lah gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di baris bawah ini, ada 4 icon Bapak Ibu. Ada 4 icon. Yaitu ada artifact, web search, image generation, video generation. Kalau yang ada di ChatGPT ya web search ya, sama image generation. ChatGPT bisa lah untuk itu ya. Artifact ChatGPT agak bisa. Artifact itu apa? Kalau ChatGPT itu bikin coding program kan bisa Bapak Ibu ya. Kalau artifact ini selain coding program juga frame di web. Jadi Bapak Ibu yang pernah ikut mengembangkan web, di sana kan ada frame-frame gitu ya. Ini bisa mengisi frame yang Bapak Ibu tinggal pakai aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bikin web sendiri, pakai ini jadi Bapak Ibu gitu ya. Tapi harus ngerti ya konsepnya web itu seperti apa. Seperti tadi menulis buku itu kan seperti apa Bapak Ibu harus tahu ya. Ini ada buku apa, buku apa, buku apa, strukturnya bagaimana. Tadi sudah saya ceritakan. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah ngerti soal web, bikin pakai ini jadi. Kalau enggak, Bapak Ibu harus nulis ini huruf per huruf harus nulis Bapak Ibu. Kalau tulisan yang di kiri ini saya masukkan ke dalam web saya, nanti dibuka orang otomatis akan seperti di kolom kanan ini. Itu Bapak Ibu. Jadi daripada DeepSeek, saya lebih mengunggulkan Kiwen. Karena ada fungsi lain yaitu bisa membuat video. Nah, tapi itu mudah-mudahan nanti disediakan sendiri acaranya oleh Ebismark ya. Mungkin apa mengadu beberapa jenis AI gitu ya, mana yang paling canggih gitu ya. Nah, lalu beberapa pertanyaan nanti silahkan dibaca sendiri ya. Ini
mengenai referensi, lalu tingkat kemiripan dan sebagainya ini sudah sering kita jelaskan. Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu paling mantep harus cari sumber sendiri gitu ya. Nanti lihat di materi-materinya Ebismart sudah pernah kita bahas ya. Nah, sekarang bagaimana kita menulis dengan AI Bapak Ibu? Kita tunjukkan project dan kanvas ya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan project dan kanvas. Bentar dulu, saya panggil ChatGPT. Mana ini ChatGPT saya? Sebentar Bapak Ibu. Ketutup kayaknya. Oke. Ya, saya menggunakan dua monitor ini Bapak Ibu. Saya biasanya kerja selalu menggunakan dua monitor ya, supaya enak gitu. Nah, saya akan masuk ke ChatGPT. Saya kenalkan project dan kanvas, Bapak Ibu ya. Jadi eh, ini ada di versi gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi yang berbayar kan gitu ya. Jadi katakanlah saya mau menulis project, maka saya klik tanda plus, saya bilang buku audit forensik, gitu ya, atau forensik accounting ya boleh lah. Nah ini create project, lalu saya bisa memasukkan file di sini Bapak Ibu. Klik, nah seperti biasa ya, ketika Bapak Ibu chatting harus memasukkan file di situ. Dalam contoh malam ini enggak, saya kasih contoh lah ya. Kemudian add instruction. Nah, add instruction ini Bapak Ibu memberi perintah yang berlaku untuk seluruh naskah buku kita. Misalnya ya, saya biasa, saya adalah seorang profesor di bidang sistem informasi akuntansi. Walaupun Bapak Ibu belum profesor ya, nggak apa-apa. Jadi bohongnya cuma kepada ChatGPT supaya ChatGPT menaikkan level pembicaraan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngaku siapa-siapa ya Bapak Ibu akan diberi naskah yang biasa-biasa saja gitu ya. Saya akan menulis buku tentang audit forensik. Buku ini akan digunakan sebagai buku acuan kuliah di jurusan akuntansi S1. Bobot mata kuliah adalah 3 SKS. Ya. Buku ini membahas berbagai teori dan praktik dalam hal akuntansi, audit, dan teknologi informasi. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setiap bab harus berisi teori, penjelasan topik secara rinci, kemudian ada contoh-contoh kasus, dan diakhiri dengan soal-soal latihan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, eh, ini adalah perintah secara umum untuk menulis buku. Dia akan mengingat-ingat saya. Oh, ini saya bicara dengan seorang profesor nih gitu ya. Lalu buku ini juga ada Bapak Ibu ya. Kalau ada filenya boleh lah gitu. Oke. Kemudian saya sebenarnya bisa sambil mengenalkan Canvas, tapi saya coba pakai cat biasa dulu. Canvas itu nanti ada di sini Bapak Ibu. Canvas tidak harus saya mulai dulu, bisa saja saya dengan cat biasa. Untuk buku audit forensik ini, ya udah saya pakai ini ya. Buatkan outline-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kirim. Biasanya kalau saya mengajari teman-teman, saya harus memberitahu dulu di sini.
saya seorang profesor di bidang ini, saya akan ngapain dan seterusnya. Itu saya tulis di sini di kolom chat. Lah kalau ini sekarang chatnya bisa eh, beberapa chat gitu ya, tidak hanya satu chat. Oleh karena itu saya berikan perintah di tadi di judul utama tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang saya sudah dibuatkan apa outline-nya. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah-ubah ini kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Ya bisa sih dengan menuliskan chat baru, misalnya di bagian bawah ini, tambahkan bab ini yang membahas tentang ini gitu ya. Nah, itu apa? Nanti akan diberikan teks baru lagi gitu. Tapi kalau nanti ini saya ubah ke dalam bentuk kanvas, maka saya bisa mengedit langsung di situ. Nah, oke, dia mengingat saya kan Bapak Ibu ya. Jadi teori dasar ada di sini. Penjelasan rinci ada, contoh kasus ada, latihan soal ada. Jadi yang saya tulis tadi sama dia diingat-ingat nih, gitu ya. Diingat-ingat. Nah, ini adalah bentuk teks biasa Bapak Ibu. Supaya jadi ini saya kasih respon dulu lah ya, good respon gitu. Nah, sebetulnya saya tadi bisa minta dari kanvas dulu. Jadi saya klik di sini, saya klik kanvas, lalu saya kasih prompt tadi. Itu Bapak Ibu ya. Tapi bisa saya balik, sekarang saya dari prompt biasa, lalu dapat ini. Lalu sekarang saya minta ini dimasukkan ke kanvas. Masukkan naskah di atas ke dalam dokumen. Atau kanvas ya, dia sebutnya dokumen sih. Ke dalam dokumen. Ya, saya kalau saya mau mantep boleh lah, atau kanvas gitu ya. Walaupun ChatGPT tahu kalau saya sebutkan dokumen dia otomatis tahu. Itu disebut dengan master dokumen Bapak Ibu. Nah, sekarang hasilnya itu akan dipindah ke dalam bentuk kanvas. Kanvas ada di kanan, sekarang chatting kita ada di kiri Bapak Ibu. Ya. Sekarang kalau saya mau mengedit bagian-bagian yang ada di kanan bisa gitu ya. Misalnya tambahkan ini, tambahkan itu bisa lah gitu ya. Jadi eh, sudah seperti dokumen biasa. Ada dua cara untuk mengedit di masing-masing bagian atau di masing-masing baris atau di baris bawah sendiri. Nanti di baris bawah sendiri kita bisa tuliskan beberapa perintah. Tambahkan dua bab baru yang membahas ini dan ini. Lalu pindahkan bab 6 menjadi bab 2. Sedangkan bab 2 tolong digeser ke paling akhir, misalnya begitu Bapak Ibu. Ya. Lalu hapus subbab 4.3. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa kasih perintah sekaligus di bagian bawah, gitu ya. Oke, ini kan sudah selesai Bapak Ibu ya dari dokumen ini. Lalu kalau mau saya bisa minta untuk ditambahkan sebuah bab baru gitu ya. Ini audit forensik, jenis-jenis kecurangan, metode ini. Lalu masing-masing sudah ada studi kasusnya Bapak Ibu ya. Masing-masing bab sudah ada studi kasusnya. Nah, misalnya saya minta untuk ditambahkan bab baru. Saya menulis di kolom paling bawah ini Bapak Ibu. Nah, nanti tambahkan bab baru yaitu bab 11 yang membahas contoh-contoh kasus fraud di berbagai negara. Nah, ini satu perintah Bapak Ibu. Saya masih bisa tekan enter lalu tulis perintah lain lagi, pindahkan bab 6 ke bab 2 dan seterusnya. Kalau sudah saya klik tanda pensil ini lalu saya klik add final polish, saya klik lagi. Nanti dia akan menambahkan bab baru, cuma jadinya memang agak sedikit lebih lama ya karena dia menulis ulang Bapak Ibu. Ini tadi sudah jadi sampai bab 10 ya. Nah, ini dia akan menulis ulang sampai di bab 11. Jadi
ya agak lama jadinya ya Bapak Ibu. Lalu ini hurufnya diganti pula sama dia gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita harus menunggu. Tapi konsep dasarnya Bapak Ibu sudah ngerti ya. Nah, outline ini akan saya biarkan di sini. Jadi ketika saya menulis bab satu tidak di sini, gitu ya. Walaupun bisa saja Bapak Ibu di sini, tapi akan jadi waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau saya mau, saya bisa minta diuraikan di sini gitu. Tapi itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena menulis begini aja dia lama sekali, Bapak Ibu. Bagi saya lama sekali ini ya. Tapi ya daripada kita mengetik manual kan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bikin buku tanpa banyak mengetik lah gitu ya. Bagaimana dengan referensi, Pak? Ya, referensi nanti tadi sudah saya bilang ya, saya bisa mencarikan referensi untuk dia, tapi bisa juga nanti saya mencari dari katakanlah dari Perplexity atau dari site AI atau dari saya sendiri. Kalau saya sih dari saya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kecurangan di Indonesia aja dia sudah berani menulis di situ. Nah, keren ya. Oke, ini jadi saya mengedit langsung Bapak Ibu ya. Saya mengedit langsung. Lalu ini dia settingnya ada di kolom kiri. Saya telah melakukan penyempurnaan pada teks, memastikan ini. Alright. Kalau saya mau menutup ini bagaimana? Saya tutup tanda X di atas ini Bapak Ibu. Ya, saya tutup, selesai. Nah, ini adalah membahas outline kan Bapak Ibu ya. Outline buku. Kalau saya mau ke halaman depan, saya klik judul bukunya di sini. Buku audit forensik. Kalau saya mau rename ya nanti gampang ya. Di sini saya eh, ini kok nggak ada rename, harusnya ada rename. Oh, langsung delete project ya. Sudah, nggak apa-apa. Ini beberapa ada yang sudah saya rename kok sekarang nggak ada. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah ada outline. Nah, sekarang saya mau bikin bab satu misalnya. Ini kan saya buka dulu. Kita cocokkan ya Bapak Ibu ya. Ini kita mau membahas pendahuluan audit forensik, definisi dan sebagainya. Oke. Nah, ChatGPT tahu nggak kalau saya sudah punya outline itu ya. Sekarang mari kita lanjutkan penulisan buku audit forensik ini. Kita mulai dengan bab 1. Apakah bisa dibuatkan outline rinci, outline yang lebih rinci dibanding outline yang tadi sudah kita buat? Nah, kita coba Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu punya referensi, punya file, boleh ditambahkan di sini. Jadi file itu ada dua macam, ditambahkan di bawah sini untuk global, seluruh bab akan mengacu ke situ, dan khusus untuk bab ini, gitu ya. Nah ini hasilnya juga bisa langsung saya masukkan ke kanvas Bapak Ibu. Jadi sekarang saya coba langsung ke kanvas ya, kita klik. Mudah-mudahan dia masih ingat ya, tidak. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi dia membuat lebih rinci, gitu kan. Jadi kalau tadi cuma di poin 11, 12, 13, sekarang sudah lebih rinci. Ya. Nah, untuk membuat rincian, Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan site AI, misalnya supaya lebih bervariasi ya. Menggunakan Perplexity, menggunakan riset AI-nya Ebismart, ya. Itu di sana ada Cloud AI, ada Perplexity, ada ChatGPT 4.0. Jadi Bapak Ibu senjatanya udah cukup lah. Bapak Ibu senjatanya udah cukup. Senjata yang saya pakai sudah saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua malam ini gitu ya. Nggak ada yang saya rahasiakan Bapak Ibu, yaitu file saya. Ada orang pada pakai uh, Jenny, ada pakai Gemini, ada pakai Copilot, ya boleh lah gitu ya. AI mungkin masing-masing punya keunggulan kelemahan sendiri, tapi saya ingin konsen kepada satu aplikasi yang memenuhi kebutuhan saya. Nah, misalnya Bapak Ibu, ini kalau sudah begini bagaimana? Gitu kan? Ini saya tinggal bawa kursor ke baris pengertian audit forensik, Bapak Ibu. Saya geser ke kanan, muncul tanda plus ya Bapak Ibu. Saya klik plus. Nah, saya cuma bilang begini, uraikan lebih rinci.
Itu aja Bapak Ibu. Saya tinggal bilang seperti itu, uraikan lebih rinci, ada kemungkinan dia akan mengedit di bagian itu sendiri, tapi kadang-kadang diedit juga di kolom kiri, Bapak Ibu. Kalau pun toh nanti diedit di kolom kiri, kita tinggal setelah selesai kita bilang pindahkan ke dalam naskah gitu. Nanti otomatis masuk ke dalam naskah gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa minta tolong putra putrinya yang masih SMP kali ya. Nanti bawa kursornya ke sini, lalu begitu ada tanda tanda plus begini kita klik aja. Tinggal gini kok Bapak Ibu, uraikan lebih rinci gitu ya. Udah gitu aja. Ya, nanti akan diceritakan seperti itu. Tapi bisa juga Bapak Ibu kalau punya ide tertentu boleh ditambahkan gitu ya. Jadi eh, apa Bapak Ibu bisa minta lebih detail kan gitu ya. Ini perbedaan audit forensik dengan audit keuangan dan audit investigatif. Ini seperti apa? Ya ini seperti ini. Ya ini penjelasannya kan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa copy ini kalau mau lebih panjang lebar ya. Kalau mau lebih panjang lebar, Ctrl C, lalu masuk ke kalau DeepSeek nggak usah saya contohkan Bapak Ibu ya. DeepSeek ya kayak gitulah. Tadi saya minta baru 2 prompt aja dia sudah the server is busy gitu. Nah, saya bisa minta di riset AI-nya Ebismark ya. Ini saya minta Perplexity kan Bapak Ibu ya. Perplexity saya bisa tuliskan di sini ask anything. Nah, saya perbedaan audit forensik dengan audit keuangan dan audit investigatif. Saya kirim. Saya sebenarnya juga bisa kirim file ya sebagai acuan dia gitu. Tapi ya contoh saya nggak usah lah gitu ya. Kita kirim langsung. Thread. Nanti hasilnya seperti apa? Tidak seperti ChatGPT tadi yang cuma pendek-pendek. Kali ini relatif panjang lebar Bapak Ibu dan sudah ada referensinya ya. Di sini sudah ada referensinya. Nah, ini nanti bentuknya juga jangan seperti ini, tapi kita ubah ke dalam bentuk paragraf lah gitu ya. Dan ini seperti juga AI yang lainnya, ya sudah begitu jadi seperti ini kan tidak bisa kita edit ya. Kemudian juga referensinya agak kurang meyakinkan Bapak Ibu ya. Jadi referensi-referensi dari sini biasanya nggak saya pakai lah. Referensinya harus bagus-bagus ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita buat dalam bentuk paragraf gitu ya. Kemudian kita kembali ke ChatGPT. Bapak Ibu mau perpanjang yang mana? Mau ubah yang mana? Tinggal tinggal tulis aja gitu ya. Ini mana? Nah pertanyaannya, kalau Bapak Ibu menghadapi seperti saya, malam ini bab 1 selesai nggak Bapak Ibu? Iya kan? Malam ini bab 1 selesai nggak? Gitu. Nah ini di menjelang bagian-bagian penutup saya ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya masih mau menjelaskan begini, regulasi yang mengatur ini. Dia ngerti nggak ya kalau regulasi ini bikin deg-degan juga ya? Apakah dia ngerti regulasi di Indonesia gitu ya? Uraikan regulasi di Indonesia gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti dia akan menguraikan, mudah-mudahan sih tahu ya, tapi eh, dia pasti akan lebih tahu kalau di Amerika gitu ya. Mencakup berbagai ini meliputi wah undang-undang tentang pemberantasan wah ya keren ya, dia tahu juga ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus menyelesaikan malam ini satu bab ini sanggup nggak gitu kan. Cukup dengan menulis kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Jelaskan secara rinci ini ya. Eh, lalu sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Sudah pantas jadi buku belum Bapak Ibu ini? Kan tinggal kasih referensi-referensi Bapak Ibu ya. Ya kalau saya ya sehari selesailah satu bab ini gitu ya. Dan bukan berarti lalu saya bertapa tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang lain loh ya. Saya tetap makan, tetap
ngajar, tetap macam-macam, saya bisa selesai Bapak Ibu ya. Kalau perlu ya bawa internet, taruh di mobil, ini komputer, lampu merah, lalu tuliskan, uraikan lebih lanjut, nah gitu kan bisa. Lalu jalanan macet, uraikan lebih lanjut, udah gitu. Di mana kita tinggal klik aja gitu ya, uraikan lebih lanjut. Dampak teknologi terhadap audit forensik, Bapak Ibu cuma bilang aja uraikan lebih lanjut atau lebih rinci gitu ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini akan dikerjakan terus. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu dari saya malam ini baru contoh-contoh mendasar ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah bisa memberi pancingan kepada Bapak Ibu untuk menulis buku yang mudah-mudahan terbit sebelum Lebaran Bapak Ibu ya. Ya kalau terbit mungkin tidak ya, tapi ya paling nggak selesai sebelum Lebaran. Selesainya bulan puasa gitu ya. Kalau saya sih bulan puasa biasanya jadi buku satu lah gitu ya selama bulan puasa. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Selamat. Assalamualaikum Pak Win. Mohon maaf, Waalaikumsalam. mohon maaf Pak Win, izin bertanya Pak Win. Ya, Kaitannya dengan penulisan buku tadi kan referensi sangat penting sekali ya. Nah, ya, misalnya saya pernah dengar itu referensi yang menunjukkan kualitas buku itu referensi dari jurnal gitu atau hasil riset. Apakah memang demikian? ya, betul. Ya. Jadi memang mengapa begitu? Karena kalau dari jurnal itu kan boleh dibilang baru ya. Oleh karena itu, Iya. Bapak Ibu kalau mencari referensi ini kebetulan juga ada yang bertanya ya, bagaimana saya mencari referensi yang bermutu. Nah, ini terpaksa saya kasih contoh deh. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus pakai Google Chrome, kemudian cari Rapid Journal Quality Check, ya, Rapid Journal Quality Check. Ini add-in ya, harus pakai Chrome, jangan pakai Firefox, jangan pakai yang lain-lain. Kemudian kita klik, nah di kanan atas nanti ada Add to Chrome, tinggal diklik aja, lalu klik lagi, jadi kliknya 2 kali ya. Nah kalau saya karena sudah ada, berarti sudah aktif. Ini bisa saya lihat di sini juga ya, di menu di sini saya munculkan Rapid Journal Quality Check, ini saya on kan ya. Nah kalau Bapak Ibu baru install itu otomatis on. Lalu sekarang saya masuk ke Google Scholar. Lalu kalau sekarang saya mencari topik audit forensik kayak tadi gitu ya, audit forensik, enter, maka artikel-artikel yang ditampilkan di sini sekarang ada indeks Scopusnya gitu ya. Jadi mana yang Q1, mana yang Q2 dan sebagainya. Nah ini nanti bisa kita lihat ya. Ini kok wah koneksinya cukup lama ini. Ini yang tidak terindeks Scopus yang munculnya NA gitu. Ini NA. Kalau yang ini berarti dari Scopusnya kalau lama begitu ya. Nanti di sini ada Q1, Q2 dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, misalnya yang paling atas ini adalah Q1 misalnya ya. Maka tinggal kita klik stylenya yang mana, kita klik kanan copy gitu ya. Klik kanan copy kemudian baru kita paste ke MS Word. Tapi untuk menyimpan secara otomatis ke Mendeley dan sebagainya karena langkahnya agak panjang, waktunya sudah habis ya malam ini. Mungkin bisa kita lanjutkan besok atau di pelatihan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika memilih referensi-referensi harus yang keren-keren gitu ya. Memang untuk buku atau untuk paper kita sangat dianjurkan untuk memilih dari paper-paper yang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau mengambil jangan hanya topiknya cocok saja, tetapi juga apa sumbernya dari mana gitu. Jadi kalau sumbernya dari Scopus ya oke lah. Kalau yang enggak, jangan banyak-banyak. Gitu Pak, kira-kira Pak Dwi. Moga-moga menjawab ya. Ini sayangnya tidak muncul, harusnya muncul nih Q1, Q2 gitu. Ini kayaknya apa dari Scopusnya. Ini karena semua ya. Kalau dari internet saya kan mungkin hanya 1 2 aja. Gitu Oke. Pak Dwi. Lanjut Pak Rudi Salman, silakan Pak.
Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Wing, Mas Raffi. Terima Malam. kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin bertanya nih Pak Wing. Sebenarnya Ya, saya ini kan profesi dosen nih Pak Wing di Medan. ya. Jadi keinginan untuk menulis buku ini sebenarnya udah lama nih Pak Wing. Namun namun sampai sekarang itu belum terrealisasi seperti yang Pak Wing nyatakan itu. Cuma hanya berniat. Nah, jadi Iya. begini Pak Wing, ada kecemasan di hati gitu ya. Eh, Kadang-kadang ingin memilih topik kira-kira buku apa. Kebetulan saya background ini teknik elektro ini Pak Wing. Jadi Oke. ada ada kecemasan nanti kalau buku yang saya tulis ini ada yang baca atau tidak. Kemudian Mm-mm. setelah pembacanya ada atau tidak, kemudian apakah nanti seperti kata Pak Wing tadi itu ini laku dijual atau tidak. Nah, ini kecemasan yang seperti itu kadang-kadang yang menghantui sehingga saya harus nulis atau tidak gitu. Itu yang Mm-mm. pertama Pak Wing. Kemudian yang Ya. kedua, saya pernah juga ke ChatGPT itu bertanya untuk menentukan sebuah topik. Topik menggunakan sebelumnya itu saya gunakan seperti yang saya disampaikan Pak Wing tadi Google Trend. Nah, Mm-mm. Google Trend itu memberikan topik atau judul yang saya nggak ahli di bidang itu Pak Wing. Tapi saya senang, misalkan psikologi gitu ya, Ya. tren sedang lagi booming itu psikologi. Saya kepingin, psikologi sepertinya ini tren gitu. Tapi saya tidak punya keahlian di bidang itu. Nah, ini gimana Pak Wing? Kira-kira Oke. dasar untuk menentukan topik, kemudian untuk menghilangkan kecemasan, apakah ada pembaca atau nanti bukunya apa dibeli atau tidak? Itu mungkin dua Oke. pertanyaan yang paling yang mau saya sampaikan Pak Wing. Terima kasih Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama sih karena hitungannya Bapak masih sabuk putih kan gitu ya. Jadi yang penting jadi dulu Pak. Lalu eh, kita bisa cari topik-topik di Google Scholar tadi gitu ya. Topik teknik elektro apa? Atau saya bisa tanya dengan ChatGPT, saya seorang profesor gitu ya di bidang teknik elektro. Kebetulan saya juga mengajar di teknik elektro, tapi ada program S2 Pak di UGM, khusus prodi magister TI ya, jadi strategis sistem informasi strategis gitu ya. Ya, saya akan menulis buku untuk eh, buku kuliah gitu ya. Berikan saya usulan judul buku tersebut. Misalnya seperti itu Pak kalau bingung ya. Jadi misalnya mata kuliah yang Bapak asuh, oh kayaknya sudah banyak bukunya. Saya coba cari yang lain lah kalau gitu ya. Kira-kira apa gitu. Nah, nanti dia akan memberikan saran. Nah, ini kira-kira yang Bapak bisa yang mana gitu kan? Yang kira-kira tertarik yang mana gitu. Nah, kalau mungkin Bapak ingin agak baru ya Internet of Things misalnya gitu kan. Internet of Things di dalam bidang teknik elektro sehingga Bapak harus memberikan banyak contoh lah gitu ya. Nah, dari sini Bapak tinggal pilih lalu dalemi. Jadi kalau saya mau pilih salah satu, misalnya topik nomor 11 ini ya saya bisa bilang ke ChatGPT, uraikan atau buatkan outline untuk topik nomor 11 itu. Nanti akan dibuatkan. Nah, lalu Bapak nanti bisa coba di Canvas ya atau di project diperluas di situ. Kalau Bapak seneng ya. Tapi kalau Bapak sukanya di teknologi telekomunikasi ya silahkan dibahas di sini gitu. Ini kan banyak pilihan gitu ya. Oke. Kemudian jadi yang nomor satu adalah yang penting jadi dulu Pak. Ya, jadi dulu karena apa? Karena nulis buku ini nanti ketagihan Pak. Kalau saya sudah jadi satu, wah saya pengen jadi dua, jadi tiga, jadi empat gitu. Tapi kalau kita selalu ragu-ragu, Bapak seperti akan melompati sebuah tembok gitu dan merasa nggak akan berhasil. Dan setelah saya lompat nanti di sana ada apa saya juga nggak tahu. Gitu. Ya sekarang yang penting kita ngelompat dulu lah gitu. Jadi Bapak harus bisa mendobrak mindset itu karena banyak orang yang ya ingin nulis buku aja Pak gitu ya sampai sampai nggak kesampaian gitu kan. Jadi harus selesai dulu.
Terus yang kedua adalah saya mau menulis tapi bukan bidang saya. Iya, boleh saja, tapi itu tidak bisa untuk naik pangkat kan gitu Pak ya. Tidak bisa untuk keperluan kampus kan gitu. Jadi misalnya saya suka dengan cerpen. Saya mau membuat cerpen yang menurut saya ini akan laku dijual. Ya udah, Bapak bikin aja cerpen nanti minta bantuan ChatGPT juga seru kok ya. Buatkan kisah cinta segitiga antara Raffi, Wing, dan Diana Nasution misalnya gitu ya. Lalu bisa diceritakan lagi Raffi adalah seorang pengusaha, Wing seorang dosen, sedangkan Diana Nasution adalah seorang anggota dewan. Nah, misalnya begitu ya. Nanti bisa dibuatkan cerita oleh dia, Pak. Nah, dalam semalam kalau cuma 20 cerpen ya jadilah kalau Bapak pakai ChatGPT. Nah, nanti lalu tinggal dipublikasikan gitu ya. Perkara laku atau tidak, ya itu pasar yang menentukan sih. Itu kita harus punya kelebihan ya, harus punya perbedaan buku yang saya tulis ini dibanding buku sejenis apa sih gitu ya. Kalau belum ada buku IoT di bahasa Indonesia ya mungkin sudah ada yang bahasa Inggris. Nah, lalu nanti kita tambahkan dengan contoh-contoh yang kira-kira applicable untuk di Indonesia gitu. Yang penting jadi dulu Pak ya, karena kalau kita sudah jadi satu buku eh, kita sudah lega lah gitu ya. Nah, silahkan dicoba Pak. Jadi jangan jangan takut dulu dengan nggak laku lah ini. Ya tawarkan ke penerbit, kalau enggak ya nanti minta bantuan Ebismark Press untuk punya ISBN-nya jadi referensi. Udah gitu aja Pak. Sementara itu gitu. Gitu Mas Raffi. Oke, siap Pak Wing. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya nggak